Bukan mimpi, semester 1 2023 RI bakal punya pabrik baterai. Cita-cita Indonesia untuk menjadi pemain baterai mobil listrik kelas dunia semakin dekat. Bahkan pada semester 1 2023 diperkirakan Indonesia sudah mengoperasikan pabrik baterai mobil listrik yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan keberadaan Indonesia Battery Holding atau IBH atau Indonesia Battery Corporation atau IBC akan membawa Indonesia sebagai produsen kendaraan listrik berbasis baterai di dunia. IBH sendiri akan difokuskan pada rantai pasok atau value chain baterai listrik. Kementerian BUMN menargetkan produksi kendaraan listrik akan segera direalisasikan pada 2022 atau 2023. Di sisi produksi, IBH akan memproduksi baterai dan mendaur ulang baterai. Erick menyebutkan hal itu penting untuk dilakukan. Pemegang saham juga memperkirakan 80% pemilik kendaraan listrik berbasis baterai akan mengisi daya atau charge di rumah mereka masing-masing. Karena itu PT PLN Persero akan menyediakan keandalan listrik untuk memenuhi kebutuhan pengendara. Sementara 20% lainnya akan dilakukan di tempat umum yang disediakan pemerintah. Hal ini berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution untuk berinvestasi 1,1 miliar US dollar atau sekitar 15,9 triliun rupiah ke dalam perusahaan patungan untuk bangun pabrik sel baterai ini. Berdasarkan pernyataan resmi kedua perusahaan yang diterima CNBC Indonesia, Kamis 29 Juli 2021, pembangunan pabrik dijadwalkan akan dimulai pada kuartal keempat tahun 2021 dan akan selesai pada semester pertama tahun 2023. Sedangkan produksi massal sel baterai di fasilitas baru ini diharapkan akan dimulai pada semester pertama tahun 2024. Kedua perusahaan telah mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses pemilihan lokasi terbaik untuk membangun fasilitas produksi sel baterai di Karawang. Hal pendukung lain adalah lokasi Karawang yang cukup dekat dengan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Selain itu, Karawang telah memiliki jaringan transportasi yang lengkap termasuk bandar udara, pelabuhan, dan juga jalan bebas hambatan. Dengan demikian, Karawang telah berhasil menarik minat dari berbagai industri berskala besar untuk membangun fasilitas di area tersebut seperti otomotif, elektronik, logistik, konstruksi material, dan lainnya. Produksi sel baterai ini dapat memenuhi kebutuhan lebih dari 150.000 kendaraan listrik berbasis baterai atau BEV per tahun. Pabrik sel baterai baru di Karawang akan dibangun di atas lahan seluas 330.000 meter persegi. Ketika beroperasi penuh, fasilitas ini diharapkan menghasilkan sel baterai lithium ion atau NCMA dengan total 10 gigawatt setiap tahunnya dan mampu memenuhi kebutuhan lebih dari 150.000 unit mobil listrik. Sel baterai yang diproduksi oleh pabrik di Karawang akan digunakan pada model EV dari Hyundai Motor dan Kia yang dibangun di atas grup platform BEV khusus Hyundai Motor Group, yaitu Electric Global Modular Platform atau IGMP. Pabrik baru ini akan membantu Hyundai dan Kia memproduksi kendaraan dengan efisiensi, kinerja, dan keamanan tinggi dengan memasok sel baterai yang dioptimalkan oleh dua model BEV dan produsen mobil tersebut. Seperti diketahui, Sung Hwan Cho, Presiden dan CEO Hyundai Mobil, dan Jong Hyun Kim, Presiden LG Energy Solution, kemarin Rabu 28 Juli 2021, melakukan seremonial penandatanganan MOU dengan pemerintah Indonesia untuk membentuk perusahaan patungan atau joint venture di Indonesia sebagai upaya dalam memproduksi sel baterai dari mobil listrik bertenaga baterai atau BEV. Penandatanganan MOU ini diadakan di kantor pusat LG Energy Solution. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Indonesia, dan Toto Nugroho, Presiden Direktur Indonesia Battery Corporation atau IBC, juga ikut menghadiri seremonial tersebut secara virtual. Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution masing-masing akan berhak atas 50% kepemilikan saham di joint venture ini. Pemerintah Indonesia setuju untuk mendukung melalui berbagai insentif untuk kelancaran proses operasional yang stabil dari pabrik tersebut. Yuk simak video selanjutnya. Terungkap, ini nilai kontrak EPC smelter Freeport di Gresik. PT Freeport Indonesia atau PT FI telah menunjuk dan menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan asal Jepang PT Chiyoda International Indonesia.
Untuk kegiatan engineering, procurement and construction atau EPC proyek smelter Manyar, Gresik, Jawa Timur pada Kamis 15 Juli 2021. Kontrak ini mencakup pengerjaan proyek pembangunan smelter berkapasitas 1,7 juta ton pengolahan konsentrat per tahun, serta fasilitas Precious Metal Refinery atau PMR di kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIIP Gresik, Jawa Timur. Adapun produk dari hasil smelter ini yakni sekitar 600.000 ton katoda tembaga per tahun. Meski sebelumnya PT FI enggan menyebutkan nilai kontrak EPC proyek smelter ini, namun Freeport-McMoRan atau FCE pemegang 49% saham PT FI mengungkapkan dalam laporan kinerja semester 1 2021 pekan lalu, 22 Juli 2021 bahwa nilai kontrak EPC ini diperkirakan sekitar 2,8 miliar US dollar atau sekitar 40,6 triliun rupiah. Diasumsikan dari kurs 14.500 rupiah per US dollar. Nilai tersebut tidak termasuk bunga yang dikapitalisasi, biaya pemilik, dan uji coba. Sebelumnya Direktur Utama MINDID Orias Petrus Mudak sempat menuturkan bahwa perkiraan nilai investasi untuk pembangunan proyek smelter baru Freeport di Manyar, JIIP Gresik ini mencapai 3 miliar US dollar. Bahkan, FCE memperkirakan proyek baru tuntas pada tahun 2024. Target ini tergantung pada ada atau tidaknya gangguan selama pandemi ke depannya. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau UU Minerba, di mana batas akhir pengekspor barang mentah termasuk konsentrat tembaga yakni 3 tahun setelah UU ini disahkan, tepatnya pada Juni 2023 mendatang. Sebelumnya, Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama mengatakan, Freeport akan berupaya merampungkan proyek ini pada 2023. Target ini menurutnya disesuaikan dengan komitmen Freeport pada saat kesempatan divestasi 51% dengan pemerintah. Saat dikonfirmasi perihal target capaian proyek di tahun ini, ia belum dapat membeberkan lebih jauh. Yang pasti kemajuan akan diverifikasi secara berkala atau setiap 6 bulan sekali. Artinya kemajuan proyek baru dapat diketahui kembali pada akhir tahun. Seperti diketahui dalam perjanjian divestasi saham yang dilakukan pada 2018, salah satu komitmen Freeport yaitu membangun smelter baru dan ditargetkan bisa beroperasi pada 2023. Pihaknya berupaya menyelesaikan proyek ini sesuai dengan komitmen kami pada saat divestasi yaitu akhir 2023. Adapun untuk memenuhi kewajiban atas kapasitas smelter di Indonesia, perusahaan telah merencanakan beberapa strategi, di antaranya seperti dengan perluasan kapasitas di PT Smelting sebesar 300.000 metrik ton konsentrat atau meningkat sebesar 30%. Dalam laporan itu, perusahaan akan membiayai proyek perluasan ini dengan nominal sekitar 250 juta US dollar. Kemudian dengan adanya perluasan tersebut, maka pembangunan smelter baru di Gresik hanya berkapasitas 1,7 juta metrik ton konsentrat per tahun, yang sebelumnya ditargetkan mencapai 2 juta metrik ton. Pada Juli 2021, PT FI memberikan kontrak konstruksi pada PT Chiyoda International Indonesia dengan perkiraan biaya 2,8 miliar US dollar. Dengan penandatanganan tersebut diharapkan pembangunan smelter selesai lebih cepat tanpa ada gangguan. Selain membangun smelter baru, Freeport juga tengah mengerjakan 2 proyek lainnya, yaitu proyek ekspansi smelter yang dioperasikan PT Smelting saat ini dan proyek Precious Metal Refinery atau PMR. Berikut rincian masing-masing proyek. Pertama, proyek ekspansi smelter PT Smelting ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga PT Smelting sebesar 30% menjadi sekitar 1,3 juta ton per tahun. Proyek ini diperkirakan akan memakan biaya sekitar 250 juta US dollar atau sekitar 3,6 triliun rupiah dan ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada 2023. Kedua, proyek PMR untuk memproses lumpur dari pengolahan PT Smelting dan smelter yang baru di JIIP Gresik. Diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 250 juta US dollar.